Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, di sini saya ada sebuah aki. Oke, kebetulan untuk aki ini kapasitasnya 6 ampere, 12 volt, 6 Ah. Di sini ada beberapa keterangan dari bagian akinya. GTZ 6V, dan ini biasanya pada motor Vario 150 FU maupun motor yang sekarang yang memakai injeksi, baik itu Beat, Scoopy maupun Genio. Yang Beat LED ini memakai yang 12 volt 6 Ah, dan untuk beberapa mereknya itu ada yang pernah saya lihat itu antara lain GS ini dan Yuasa. Dan untuk keadaan di motor ini kita bisa lakukan beberapa cara jika mengalami suatu motor itu tidak bisa digunakan untuk starter. Oke teman, dan jika sudah lama kita gunakan atau hampir 2 tahun lebih atau 3 tahun lebih, ini kita bisa lakukan untuk aki yang seperti ini, aki kering ini, supaya tetap kondisi fit atau normal, kuat digunakan starter, dan kondisi ampernya itu tetap bagus. Di sini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara untuk melakukan sebuah penanganan dari aki kering seperti ini supaya bisa normal kembali. Oke, untuk hal-hal yang bisa kita lakukan adalah dengan kita melihat kondisi arusnya di dalamnya sini, atau di bagian positif dan negatif ini ada arus atau bisa menyalakan lampu. Kalau di motor itu bisa menyalakan atau bisa berfungsi dari kelistrikan di motor. Jadi intinya akinya ini bisa mengeluarkan arus, tetapi saat lama kita gunakan itu ada beberapa kondisi di mana mengalami penurunan dari penyimpanan arus ini, arus aki. Ini kita bisa gunakan beberapa tips yang sederhana sekali dan bisa dilakukan teman-teman di rumah. Ini saya berbagi pengalaman, semoga bermanfaat. Untuk yang pertama, kita buka dari penutupnya sini. Di bagian sini kita buka. Ini ada sil karet 6 buah, dan di sini saya tambahkan, untuk biasanya saya tambahkan air aki yang biasa, air aki yang biru. Kemudian kita siapkan sedotan seperti ini. Sedotan seperti ini. Ini ada tutup air mineral, kita masukkan. Kemudian kita sedot, kita masukkan air akinya, kemudian kita angkat sedikit, kemudian kita sedot supaya nanti tidak kebanyakan dari air akinya. Tentunya dapat menyebabkan keluarnya air aki saat saat kita lakukan pemakaian di motor itu, supaya airnya tidak tumpah. Teman-teman, dan di sini untuk kondisi dari sebuah aki yang masih bagus atau baik, atau saat kita lihat dari kondisi fisik sebuah aki, ini masih lurus, ini tandanya selnya masih bagus. Kemudian jika kita gerakkan seperti ini, tidak bunyi atau tidak ada sel yang keropos di dalamnya. Setelah kita tambahkan air aki biasa, di sini saya gunakan sebuah alat cas dari kiprok motor. Saya menggunakan kiprok motor seperti ini. Memakai 5 ampere. Untuk aki yang 12 volt 6 Ah ini gunakan 5 ampere, ini masih aman. Ini yang aman itu 3 ampere. Dan di sini saya gunakan kiprok dari motor yang sudah tidak terpakai atau mengalami kerusakan pada jalur lampu. Jadi di sini saya ambil bagian input dari sistem pengisian pada motor, bagian ke spool, kemudian negatifnya nanti ke aki, kemudian positifnya yang merah itu ke aki.
Ini ada 2 buah diode menghadap ke bodi atau negatif, dimana untuk diode ini berfungsi untuk menaikkan atau merubah dari posisi voltase, output voltase, dimana kiprok ini saat ori atau keadaan standarnya untuk pengisiannya di 14,5 volt. Jadi saat ditambahkan pada bagian negatif memakai 2 buah diode menjadi 15,5 volt atau naik menjadi 1 volt. Ini tujuannya jika memakai pengecasan di 15,5 volt itu voltasenya naik, ini bisa juga mempengaruhi dari daya simpan arus pada akinya. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan perbaikan atau perawatan pengecasan pada aki 12 volt 6Ah ini. Oke, di sini sudah saya siapkan alat casnya. Oke, ini untuk alat casnya. Oke, sebentar, ini masih perbaikan pakai desulfator. Untuk kondisi aki ini oke, ini akinya normal tetapi tidak daya simpan arusnya itu kurang, jadi saya tambah desulfator. Dicas sambil dipasang desulfator. Ini ada di video kemarin yang thumbnailnya ada desulfator, alat yang saya gunakan. Ini timbul bunyi induksi dari kumparan di sini di bagian desulfatornya, memakai IC 55. Oke teman, kita akan lihat prosesnya. Saya pasang. Oke, sudah saya pasang, saya on kan alat casnya. Oke, ini untuk pengisian normal di 14,5 volt. 14,5 volt. Oke, saat pengecasan untuk kondisi aki yang masih bagus, ini kita bisa ketahui dengan mudah di bagian sini ampere meternya. Oke, ini sudah ke 0, ke 0 volt. Ini tandanya arus yang masuk ke akinya ini sudah penuh. Oke, sudah penuh, dan voltase akinya 14,5 volt. Ini voltase akinya sudah 14,5 volt dan arusnya tidak mengalir lagi ke sistem pengisian. Jadi di sini arusnya 0 volt. Oke, di sini saya akan coba untuk menaikkan voltase dari pengisian. Di sini saya ada switch. Oke, saya pindah. Ini posisi 14,5 volt. Saya pindah ke 15,5 volt. Kemudian di sini akan terlihat perubahan dari jarum ampere meternya. Oke, saya pastikan seperti ini. Oke, ada perubahan sedikit, kemudian ke 0 lagi. Saya pindah lagi. Oke, saya pindah lagi. Oke, ada perubahan penaikan dari ampere meternya, kemudian turun lagi. Di sini untuk kondisi seperti ini voltase akinya 15,5 volt, dimana arus yang ada di dalam akinya ini sudah penuh. Oke, sudah penuh, dan arus yang mengalir ke sistem pengisian ke akinya itu sudah kecil sekali, 0 volt. Jadi saat awal sebelumnya itu dari 4 ampere. Oke, kemudian menurun menjadi 2 ampere, kemudian mendekati 0 ampere. Ini tandanya akinya sudah penuh. Dan di sini untuk sistem pengecasan ini sudah saya lakukan sekitar 12 jam, dimana saat menggunakan kiprok motor seperti ini. Oke,
Di sini terdapat lampu indikator warna hijau ini berkedip sangat cepat, di mana ini adalah memutus dan menghubungkan arus pengecasan seperti kejutan, kayak seperti desulfator. Dan ini saya biarkan selama 12 jam, di mana proses ini sangat penting sekali untuk menaikkan sebuah arus pengisian pada aki motor. Semakin lama untuk pemasangan dengan menggunakan kiprok motor, pengecasan menggunakan kiprok motor ini otomatis, dan tentunya akan menambah daya simpan aki itu sendiri jika kita lakukan sampai 24 jam, karena di sini otomatis tidak terjadi masalah atau menyebabkan akinya rusak. Jadi ini tetap aman. Ini yang biasa saya lakukan untuk proses perbaikan aki, yang dimana untuk sistem pengisiannya itu arus yang disimpan itu sangat kecil sekali, atau arusnya itu tidak bisa naik tetapi voltasenya masih bagus. Ini saya menggunakan cara seperti ini dengan memakai ampere meter. Ini kita bisa mengetahui, di sini saya bisa mengetahui dari jalannya arus ke sistem pengisian. Oke. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba untuk mengetes dari arus di aki ini. Ini kemarin ada beberapa komentar tentang berapa nilai CCA. CCA adalah arus yang tersimpan di dalam akinya, digunakan untuk starter motor, dimana untuk aki 12 volt 6Ah ini untuk arus CCA nya ini untuk motor ini sekitaran 75 ampere, 75 CCA. Oke, kita akan coba lihat. Oke teman, di sini saya siapkan dari baterai analyzer untuk mengetahui nilai CCA, digital baterai analyzer. Oke, untuk di sini ada tombol on. Oke, select ke atas ke bawah. Oke, kita akan coba, saya off-kan dulu. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sudah terhubung. Oke, untuk aki motor saya gunakan yang 100 CCA. Kontes, melakukan pengecekan. Oke teman, sip, mantap bos. Ini tadinya untuk CCA nya ini awalnya cuman sekitaran 10. Ini jika kita gunakan pada motor itu tidak kuat starter, ataupun bisa dibuat starter untuk motor, tetapi saat beberapa jam saat motornya itu standby atau kita off-kan kontaknya, itu sekitar 2 atau 3 jam. Ini saat kita gunakan lagi untuk starter motornya tidak kuat atau timbul bunyi cekrek-cekrek kalau di beat, di motor beat. Oke, atau yang Matic starter kasar seperti next beat. Oke, vario lama. Ini kondisinya seperti itu untuk nilai CCA di angka di bawah 70 CCA. Ini yang biasa saya alami. Oke teman-teman, untuk nilai CCA dari aki ini, oke, ini untuk voltasenya 13,9. Kita lihat nilai CCA nya. Ini untuk nilai CCA nya di sini. Oke, di sini 100 CCA untuk tesnya, dan hasilnya ini cukup bagus seperti aki baru, dimana untuk nilai CCA nya adalah 92. Oke, CCA nya 92. Ini sudah mendekati dari aki baru, karena untuk aki baru seperti ini kisaran nilai CCA nya adalah 100 sampai 150 ampere. Ini sudah cukup untuk melakukan starter. Oke teman, dan di sini teman-teman bisa
membuat alat cas menggunakan kiprok motor tanpa harus memakai alat cas yang mahal. Kita bisa gunakan kiprok motor yang ori, di mana sistem pengisiannya itu masih normal atau sistem kerusakan pada lampu motor itu tidak berfungsi. Kita bisa gunakan alat cas dari kiprok motor. Ini terbukti dan bisa berfungsi untuk memperbaiki dari sebuah aki, melakukan perawatan supaya nanti akinya bisa kita gunakan lagi sebelum mengganti yang baru. Oke, ini sudah fix, sudah normal, ini bisa kita gunakan. Dan di sini untuk proses pengecasan dari aki ini sekitar 24 jam, jadi semakin lama, ini 48 jam, semakin bagus nilai CCA-nya semakin meningkat. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan beberapa komentar bisa ditulis di bawah ini, di bawah kolom komentar. Salam otomotif, salam sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.